Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Sari Dewi. Nah, hari ini seperti biasa, hari Sabtu kita bakal ngomongin sedikit personal life aku. Kali ini kayak ada request juga, terus memang kepikiran juga buat ngomongin hal yang ntar aku mau ngomongin ini. Nah, sebelumnya kayak aku mau tahu nih siapa di sini tim seneng bahwa Lebaran kali ini harus dilalui dengan COVID-19? Siapa yang malah nggak senang? Kenapa aku tanya kayak gitu? Kayak maksudnya pasti ada part di diri kalian yang ngerasa bersyukur bahwa Lebaran tahun ini kayak nggak harus pulang kampung, nggak harus kumpul-kumpul keluarga dan tetangga karena nggak harus ditanya-tanya kapan wisuda, kapan nikah, kapan punya anak, kapan nambah anak, kapan beli rumah, kapan beli mobil. Nah, siapa di sini yang ngerasa punya pengalaman buruk sama pertanyaan-pertanyaan itu? Well, kalau aku nyebutnya itu adalah basa-basi busuk gitu. Jadi basa-basi yang bikin hati kita tuh sebel gitu ya. Basa-basi dari hati yang busuk gitu sehingga bikin kitanya sebel gitu ngedengernya. Nah, basa-basi itu ada ilmunya loh sebenarnya gitu. Jadi menurut aku gitu nggak semua orang bisa kalian tanyain hal-hal yang sensitif kayak gitu. Kalau udah masalah namanya kapan gitu, apapun itu gitu, pasti itu buat mostly orang itu menyebalkan gitu. Kalau aku sendiri pengalaman aku tuh udah kayak kenyang banget yang kayak gini. Kapan dari awal deh gitu, kapan nikah gitu, pacaran aja 3 tahun lama-lama gitu, ngapain gitu, kayak bayar cicilan mobil aja gitu dulu gitu, udah nikah akhirnya 3 tahun lagi aku belum bisa punya anak kayak gitu, kapan punya anak gitu, sampai kayak banyak banget deh gitu kalimat-kalimat yang nyakitin gitu, kapan punya anak gitu, nggak bisa ya buatnya gitu. Ayo kapan punya anak, itu aja tuh udah mau punya anak 3 gitu, atau mau punya anak 2 gitu. Ayo kapan punya anak, suaminya impoten ya gitu, atau mau ganti suami gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu deh, atau nggak bisa buatnya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tuh kan sebenarnya buat mereka tuh kok itu kayak jokes ya, tapi kayak kita ngerasain gitu, kita yang emang nunggu gitu. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Kecuali emang kita emang nunda gitu atau gimana kan? Itu tuh lain kasus gitu. Tapi kalau memang kita juga pengen cepet, tapi orang-orang pada ngomong kayak gitu itu kan nggak make sense gitu. Atau kadang-kadang ada hal-hal sensitif juga gitu. Kok masih ngontrak aja gitu? Kok masih ngontrak sih? Kapan beli rumah itu loh? Udah ngambil 2 klaster kayak gitu-gitu. Kapan beli mobil? Masih naik motor aja gitu. Kasihan tuh anaknya kayak gitu-gitu. Kayak ya ampun siapa sih gitu yang nggak pengen gitu. Terus kalau ditanyai kita kapan gitu? Kalau emang sekepo itu tanya sendiri sama Allah. Emang mau ngadep Allah langsung kan gitu. Terus kayak ya banyak deh gitu. Terus makanya kayak aku juga kayak tahu gitu dari orang-orang yang dekat sama aku kayak kadang-kadang kayak sebel tahu nggak sih ditanyain kapan nikah gitu. Siapa sih yang nggak mau nikah gitu. Cuma kan emang jodohnya belum ada, atau kadang-kadang memang pengen memang ada target-target hidup yang lain yang mau dipenuhin gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Sebenarnya maksudnya orang-orang tuh kayak kadang-kadang itu tuh basa-basi gitu, atau itu tuh kayak pengen menunjukkan keakraban gitu, tapi sebenarnya itu tuh sekali lagi aku bilang itu basa-basi busuk gitu. Jadi basa-basi itu juga ada ilmunya ya. Jangan pernah menanyakan hal-hal yang sensitif. Yang pertama, jangan pernah deh nanyain hal tentang personal life atau personal goals orang lain gitu. Kayak
nanya aja kalau misalnya mau tanya mau tanya apa, kalau misalnya sekepo itu, misalnya saudaranya atau tetangganya belum nikah gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Doain aja, gimana gitu, belum pengen nikah gitu. Oh belum, ya udah stop sampai di sana. Oh aku doain semoga cepet datang jodohnya ya, amin. Kayak gitu kan enak ya gitu, daripada kok gitu itu aja udah mau punya anak, itu kan nggak asik gitu. Terus misalnya daripada kamu ngomong kapan lulus itu lo udah mau S2, nah mending nanyanya general aja, gimana kuliahnya, lancar gitu, aku doain ya semoga lancar cepet lulus gitu kan, amin. Itu kan doa gitu, dan semakin banyak yang doain pasti itu kan lebih baik gitu. Pokoknya, kalau kita basa-basi itu, usahakan memberikan pertanyaan itu yang paling general gitu, dari yang kamu paling pengen tahu gitu. Terus, kalau misalnya ngomongin anak, gimana anaknya sehat gitu. Kalaupun orang itu pengen cerita, dia pasti bakal cerita, oh iya sehat, ini mau punya anak kedua. Nah kayak gitu-gitu, itu kan nggak usah ditanyain juga pasti bakal cerita kalau memang pengen cerita gitu loh. Jadi nggak usah nanya hal-hal yang ibaratnya kayak harus ada why-nya gitu, kenapa, kapan, kenapa, itu tuh nggak baik gitu. Kayak misalnya terus kamu nih jenguk orang sakit kayak gitu, kok gitu, kenapa gitu, jangan kayak gitu, jangan pokoknya judgmental gitu. Aku pun juga kayak kenyang banget deh masalah dibanding-bandingin kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu jangan pernah banding-bandingin gitu. Kayak aku dulu kok sesar itu loh gitu, itu loh si ini loh badannya lebih kecil daripada kamu, tenaganya lebih kuat buat normal gitu. Aku juga pengen normal, dari awal aku pengen lahiran normal, aku udah senam, aku udah jalan setiap hari, aku ngejaga banget berat badan bayi aku, tapi ternyata salah diagnosa dan kayak gimana aku nggak paham, Renan masih segede gitu. Padahal diagnosanya dia cuma beratnya cuma 3,2, tapi ternyatanya 4,3 gitu. Itu kan di luar ekspektasi aku juga, bahwa aku punya pinggul yang gak terlalu besar, yang bisa normal, kayak gitu-gitu deh. Terus kenapa kok Epping, kenapa kok ngasih susu lewat dot, kok gak menyusui langsung, kayak gitu, kok gitu, males ya, dan sebagainya yang bersifat judgmental gitu. Karena kayak gitu tuh namanya kita aja ya, dibandingin sama saudara sendiri aja nggak suka, apalagi dibanding-bandingin sama orang lain gitu. Jadi itu pasti nggak enak banget. Nah, intinya jangan banding-bandingin seseorang sama orang lain gitu. Itu kalau kamu sebagai orang yang pengen ngajak ngobrol orang, maksudnya sebagai outsidernya. Nah, harus ingat bahwa ada adab dalam berbahasa basi gitu, bahwa ada hati orang yang kita tidak boleh sakiti, ada hati orang yang harus kita jaga, ada privasi orang yang harus kita hormati, pilihan hidup yang harus kita hargai, kayak gitu-gitu gitu. Jadi nggak boleh sembarangan untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan, membanding-bandingkan atau judgmental gitu ya. Kemudian gimana nih sebagai kitanya nih gimana menyikapinya gitu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa ya mengontrol mulut orang. Makanya aku bilang ke kamu tadi kalau sekarang nih kamu udah nonton video aku, tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak baik untuk dilontarkan gitu ke orang lain gitu. Nah gimana sebagai seseorang yang menghadapi itu gitu. Well, kalau aku sih karena udah kenyang banget, aku cuma selalu senyum gitu. Aku kayak berusaha mengerti gitu. Kayak aku selalu put myself on their shoes gitu. Berusaha menempatkan diri aku di diri mereka. Oh mungkin mereka nggak tahu. Oh mungkin mereka belum punya pengetahuan masalah basa-basi ini supaya nggak busuk. Oh mungkin mereka tidak terlalu punya background pendidikan atau background pergaulan yang baik. Oh mungkin mereka nggak tahu kalau bercanda itu kayak gitu-gitu. Jadi supaya kita tetap husnuzon gitu, supaya tetap berpositif thinking sama orang gitu. Jadi jadi kayak
kayak nganggap oh ya udah gitu, kita yang waras, kita yang punya ilmunya, kita yang punya lapang hatinya, jadi harus mengerti, intinya mengerti dan memahami keadaan orang gitu ya. Tapi kan sakit hati, iya dong, sakit hati nggak apa-apa. Nah yang kedua, sakit hatinya itu, keselnya itu gitu, jangan jadikan dendam, tapi jadikan sarana untuk doa, untuk mengadu sama Allah gitu. Ingat ya, mengadu bukan menyalahkan loh ya, kayak mengadu gitu. Ngomong aja, ya Allah aku sakit hati banget, aku dibeginikan gitu, ya Allah gitu, berikanlah aku kelapangan hati, berikanlah aku keikhlasan, berikanlah aku kemampuan untuk memaafkan, kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, curhatnya sama Allah aja gitu. Terus kemudian yang ketiga, jangan kemudian kamu membanding-bandingkan diri dan menyalahkan diri kamu gitu. Ya Allah, iya ya gitu. Iya ya, aku kok belum nikah-nikah. Apa aku terlalu pemilih? Apa aku beneran terlalu pemilih? Ini dalam catatan kalau kamu emang nggak pemilih ya. Maksudnya kalau kamu nggak punya kriteria yang aku mau punya suami kaya raya 7 turunan yang ganteng kayak Lee Min Ho, yang baik gitu, yang kayak di drakor. Nah itu udah emang kamunya gitu. Yang masalah. Maksudnya kalau kamu emang orangnya udah ya Allah gitu, maksudnya aku ingin suami yang mempunyai iman gitu dan Islam yang baik, aku pengen punya suami yang bisa menuntunku, kayak gitu-gitu doanya, pengennya gitu. Dan memang kalau belum dikasih gitu, itu berhenti membanding-bandingkan diri gitu. Apa emang iya ya aku emang kayak gitu. Terus misalnya belum punya anak gitu, apa emang iya ya aku tuh nggak pantas, apa emang iya aku buruk gitu, apa emang dia lebih baik daripada aku gitu. Berhenti gitu. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita sama diri orang lain gitu. Bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri gitu. Nah loh, kok bisa sih bandingin diri sendiri sama diri sendiri? Nah, membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri artinya adalah kita harus mau untuk lebih baik daripada kita yang kemarin gitu. Kita gitu, we are gitu, kita adalah diri kita yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya belum lulus, terus nggak boleh kemudian menyalahkan orang lain atau membandingkan diri gitu sama orang lain, jadinya dengki atau jadinya kayak menyalahkan diri sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Oh kemarin aku ditanyain kok belum lulus, itu udah lulus, apa ya yang harus emang aku kenapa ya? Oh iya, aku kayaknya kebanyakan nonton drakor gitu. Oh, aku sehari bisa kayak nonton gitu 10 jam gitu. Ya udah dikurangin, aku hari ini aku harus cuma nonton 5 jam gitu. Besok aku harus dikurangin gitu. Kita itu harus selalu punya pikiran untuk memperbaiki diri gitu. Oh, kayak aku dulu tuh gitu. Apa ya gitu, salah aku di mana ya Allah gitu. Terus akhirnya kayak aku lama-lama ikhlas gitu. Apa ya yang belum aku lakuin? Aku udah maksimal belum sih sampai Allah kayaknya belum ngasih aku keturunan gitu. Aku kayaknya mungkin aku kurang pola hidup sehat gitu. Akhirnya aku kayak berhenti makan makanan yang nggak sehat gitu. Terus kayak mulai banyak makan buah, makan sayur kayak gitu. Terus ikhlas gitu, lebih sabar gitu, nggak pendendam kayak gitu. Gimana kalau belum dikasih keturunan itu kenapa gitu? Apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita gitu? Kalau belum nikah, apa ya yang kita bisa perbaiki dari diri kita? Aku pengennya punya suami hafiz. Akunya udah bener belum baca Al-Qur'annya? Belum. Ya udah, perbaiki diri aja dulu sebelum nuntut orang lain untuk jadi yang terbaik. Kita juga harus jadi yang terbaik dulu gitu. Jadi husnuzon sama Allah. Misalnya Siti gitu, kamu itu tuh jodoh kamu itu udah ada, dia itu lagi siap-siap buat kamu, dia sedang memperbaiki diri, dia memperbaiki sholatnya, puasanya, ibadahnya untuk kamu, jikalau kamu memang juga mau memperbaiki diri kamu gitu. Kalau kamu mahnya diem aja nggak memperbaiki diri, ya jodoh yang kayak kamu pengen juga nggak akan datang kayak gitu. Nah terus kayak
Kalau yang terakhir sih memang kayak Allah itu kan udah dibilang di Al-Quran itu kuncinya hidup itu adalah syukur dan sabar gitu. Kalau kita ngedenger hal-hal yang sakit-sakit kayak gitu, yang basa-basi busuk kayak gitu itu, bersyukur aja. Bersyukur kayak misalnya kayak apa namanya, kok belum nikah gitu, itu tuh loh sudah mau punya anak gitu. Oh, alhamdulillah gitu, saya mungkin masih disuruh nemenin orang tua gitu. Alhamdulillah saya mungkin masih disuruh nemenin mama gitu. Alhamdulillah, itu tuh jangan jadi sarkas ya, tapi kayak bener-bener ikhlas gitu. Mungkin oh ya Allah, alhamdulillah, syukurnya saya masih masih disuruh berbakti dulu sama orang tua sebelum berbakti sama suami gitu. Kok belum punya keturunan ya? Alhamdulillah saya masih harus disuruh fokus sama suami saya. Belum mungkin banyak hal yang harus kami lakukan bersama dulu sebelum nanti bertiga sama anak kayak gitu-gitu. Kok belum wisuda sih? Kok belum ujian? Itu loh, si itu udah mau S2. Oh iya, alhamdulillah saya mungkin masih masih disuruh sabar, masih harus masih harus banyak belajar lagi, masih harus banyak berusaha lagi, kayak gitu-gitu. Jadi bersyukur sama keadaan yang sekarang gitu. Ingat ya gitu, aku udah pernah bilang kayak untuk hal-hal duniawi, bersifat duniawi itu lihat selalu ke bawah gitu. Kalau misalnya kok belum nikah, masih ngempeng aja sama orang tua. Alhamdulillah masih punya orang tua. Banyak kok yang udah nggak punya orang tua dan bingung gitu, nggak punya orang tua gitu. Kok belum punya anak. Alhamdulillah sudah punya suami. Banyak banget yang masih pengen nikah dan punya suami gitu. Kok belum lulus juga, alhamdulillah masih bisa kuliah, masih punya biaya. Banyak banget orang yang gak punya biaya untuk mengenyam bangku pendidikan kuliah kayak gitu-gitu, harus banyak bersyukur. Nah, kalau untuk kemudian urusan ke akhirat gitu gimana, baru kita harus selalu ya Allah, itu dia kok zikirnya banyak, kok sayang berdoa habis sholat aja nggak pernah. Nah ya Allah, kok dia sedekahnya gini banyak, kok saya belum, kok dia selalu senyum menyapa orang, kok saya kayaknya jutek banget. Nah kayak gitu-gitu, itu baru harus selalu melihat yang ke atas, selalu ngelihat ke orang-orang yang lebih daripada kita kayak gitu. Nah ya itu dia kuncinya adalah yang terakhir itu daya syukur dan sabar sama apapun yang ada. Kayak sekarang gitu, aku masih ngontrak gitu, aku belum punya mobil, it's okay gitu, kayak nggak ada sesuatu yang harus diburu-buru. Memang belum rezeki aku. Alhamdulillah aku masih bisa ngontrak. Banyak orang yang nggak bisa ngontrak, harus ngekos. Banyak orang yang nggak bisa ngekos, akhirnya harus di jalanan kayak gitu-gitu. Harus banyak syukur. Ya Allah, alhamdulillah aku masih dikasih sehat, masih bisa tinggal, tidur dengan nyaman gitu di sebuah rumah, masih ada kendaraan yang bisa dipakai, kayak gitu-gitu gitu. Ingat selalu syukur dan sabar gitu. Itu aja sih kuncinya kalau ngadapin yang kayak gitu-gitu, ngadapin yang namanya basa-basi busuk. Kalau aku sih emang dari dulu orangnya kayak memang kesel sebentar, tapi ketika udah astagfirullahalazim, udah tenang, nggak ada dendam sekalipun. Aku tuh orangnya nggak dendaman sama sekali. Kayak marah sama orang itu sebentar, abis itu udah gitu. Kayak aku tuh ya kunci Kang, nggak tahu sih. Aku kunci hidup aku tuh satu kayak gitu. Kalau kita belum bisa berbuat amal yang banyak-banyak, minimal nggak usah buat dosa gitu. Jadi kalau ngerasa belum ahli ibadah, belum bisa kayak setiap detik hidup kita itu mendatangkan pahala, janganlah buat dosa. Salah satunya adalah yang pertama, nggak usah menyakiti hati orang lain, dan yang kedua, tidak usah mendendam ketika disakiti orang lain. Itu aja sih kayak aku. Ya udah, kalau orang mau kayak gitu ya udah gitu. Alhamdulillah, syukur dan astagfirullah gitu, ya Allah gitu. Lapangkanlah hatiku gitu, lapangkanlah hatiku untuk memudahkan, memaafkan orang kayak gitu-gitu. Jadi
biar hidup tuh enteng gitu. Jadi nggak mikirin yang berat-berat gitu. Nggak. Kalau kita dendam itu kan sakit hati gitu, sebel gitu. Jadi kalau besok-besok dapat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu lagi, ingat harus ngapain. Nah, aku yakin ya, kita bisa kok gitu kalau kita niatnya ada untuk selalu mau jadi lebih baik dari hari ke hari, pasti bisa. Oke? Ingat, jangan pernah ngelakuin basa-basi busuk, tapi jangan juga busuk hati ketika kita ngedengerin basa-basi. Oke, sekian video hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Kita ketemu minggu depan lagi dengan video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video-video aku kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat buat kalian. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.